memang sih saya lihat banyak bener oli-oli bahkan sampai ke depan, karena ya ini saking lamanya bocor, netes dikit lama-lama menjadi banyak dan membasahi semua seperempat bagian mesin. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Putri, sebuah channel yang sedikit membahas tentang seperti biasa seputar otomotif. Salah satunya review kendaraan dan tutorial cara perbaikan yang ringan-ringan yang mungkin saja akan sedikit bermanfaat untuk brotherku, sisterku semuanya dimanapun. Baik, sebelum kita lanjut, semoga kalian semua saat ini sedang dalam kondisi baik, dalam keadaan apapun, semakin sukses, bahagia dan sehat selalu. Oke. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang berbagi tentang trouble atau yang biasa terjadi di sebuah mobil. Kebetulan kali ini yang akan kita bahas adalah Honda Jazz generasi pertama. Bergetar saat dihidupkan starter di RPM rendah atau tinggi begitu, dan ada kebocoran di bagian mesin, bahkan sepertiga mesin basah dengan oli. Kemungkinan saking lamanya bocor tapi tidak diperbaiki begitu. Tapi memang sebenarnya ini adalah penyakit rata-rata di Honda Jazz. Video kali ini saya akan sedikit berbagi di mana penyakitnya dan apa saja yang harus diperbaiki, walaupun saya tidak memperbaikinya sendiri, melainkan ada mekanik yang menemani dan saya akan melihat di mana penyakitnya dan apa saja yang harus diperbaiki. Baik, jika begitu langsung saja kita ke videonya. Oke, ini adalah mobil yang mau kita perbaiki. Banyak bocor di bagian bawah. Indikasi bukan di seal askrek, tapi mudah-mudahan di bagian atas ini, karena memang sudah terlalu lama. Dia saking kemungkinan nggak pernah dibersihkan, jadi kelomoh oli di mana-mana begitu. Dan saya pastikan memang bukan di bagian seal askreknya, karena kalau di bagian seal askrek dia akan kelihatan menetes di bagian bawah ini seperti itu ketika kita berhenti. Tapi yang ini tidak. Mudah-mudahan indikasi di bagian apa ini namanya, Dejabri? Sensor VVTi-nya mungkin sealnya sudah mulai keras atau kemakan waktu begitu, saking lamanya. Dan video kali ini kita juga akan mengatasi getaran mesin sampai ke kabin di Honda Jazz generasi pertama atau Honda Jazz GD3 seperti itu. Ini engine mounting bagian kanan agak gelap memang ini di sini. Nah ini engine mounting yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan kalau dilihat dari atas ini tidak ada keretakan, tapi tidak tahu nanti kalau sudah dibuka. Tadi yang sebelah kiri ini sudah ada kerenggangan ketika dites maju mundur tadi. Juga di bagian bawah ini mau coba dibuka, mudah-mudahan berhasil dan mobilnya halus normal kembali, senyap begitu. Getaran ini sangat tidak nyaman sekali untuk dikendarai, dan biasanya sih memang di bagian engine mounting. Kalau mau brio atau namanya HRV enak sekali di sini. Kalau getar-getar kita bisa tarik aja ganjelnya. Cuman kalau yang Honda Jazz generasi pertama ini saya belum pernah, dan bahkan saya belum pernah beli begitu. Tapi sepertinya hampir sama, hanya saja mungkin kalau yang ini harus diganti, misalnya minimal 2 kanan kiri atau sampai 3 yang bagian bawah, 1 2 3 gitu. Oke, untuk intake-nya sudah dilepas tuh ya, memang agak sedikit ribet tapi memang harus dilepas, kalau tidak dilepas tidak bisa. Indikasi di sini, ini sensor ini ya. Ini yang kelihatan basah di bagian sini. Jadi kalau sahabatku semuanya mempunyai kendaraan yang sama, terus bawahnya banyak oli yang tumpah begitu, jangan buru-buru langsung dibuka untuk presnelingnya, karena belum tentu di bagian seal askruknya. Bisa jadi dari bagian atas.
begitu ya. Memang sih saya lihat banyak bener oli-oli bahkan sampai ke depan, karena ya ini saking lamanya bocor, netes dikit lama-lama menjadi banyak dan membasahi seluruh bagian seperempat bagian mesin begitu sampai ke bawah. Oke, setelah kita mengakali membuka engine mounting bagian bawah belakang, setelah susah payah karena saking lamanya tidak pernah dibuka, bahkan mungkin tidak pernah diganti dari barunya, sampai bautnya membatu begitu. Tadi diakal-akalin dengan teknik-teknik, akhirnya bisa lepas bautnya begitu. Dan saya akan coba membuka mounting yang sebelah kanan. Oke, saya tidak akan memvideo semuanya, tapi yang jelas di sini ada baut satu di bagian bodi mengarah ke ini mesinnya, dan di bagian mesin ada dua, satu dari atas ini ya, satu dari atas. Maaf ini enggak terlalu gelap, tapi nanti kelihatan dia bautnya lancip. Satu di atas dan satunya dari bawah, kita bisa lewat bawah begitu dengan kunci shock 14 begitu. Dan ini terus sama sampingnya juga ini ada kanan kiri. Lalu kemudian kalau sudah lepas, mengeluarkan engine mounting ini sedikit sulit. Dia tidak bisa kalau lewat depan sini, harus dari sini juga tidak bisa, dia harus lewat belakang sini ya, harus pelan-pelan lewat belakang baru bisa diambil begitu. Dan masaknya pun begitu nanti, lewat belakang dan kemudian seperti yang saat ini. Oke, saya akan membukanya. Oke, selesai sudah penggantian engine mounting kiri dan belakang seperti itu. Untuk getaran sudah mulai berkurang, tapi sayangnya saya tidak mengganti yang sebelah kanan, karena yang sebelah kanan ini kemarin tidak terlihat rusak begitu, tidak ada kebocoran, jadi dipasang lagi. Makanya dia masih ada sedikit getaran, walau tidak seperti sebelum diganti kemarin. Jadi intinya untuk jazz lama ini, kalau ada permasalahan getaran mesin, sudah pasti di bagian engine mounting kanan, kiri, dan belakang seperti itu. Tapi yang terutama adalah sebelah kanan dan kiri. Kalau yang di belakang, ya sebenarnya kalau di belakang ini biasanya hentakan ketika jalan begitu. Ya intinya getaran akan hilang, tidak seperti di Mobilio, Honda Brio, dan BRV. Dia hanya dicopot karetnya langsung sudah halus kembali. Tapi sebenarnya ini pun bisa kalau kita mau diangkat sedikit dan diganjel dengan karet atau apa begitu ya. Tapi saya rasa tidak maksimal karena dudukan mesinnya berbeda begitu. Dan di bagian sayap ya, di bagian sayap nih, nah ini bagian sayap ini ya, kemarin sudah diganti sekalian. Di bagian sayap sudah pecah, jadi ketika jalan dia atau di jalan jelek berisik begitu, kayak seperti geledak-geledak atau gludak-gludak lah begitu jalan jelek. Dan ini kemarin juga bantalan karet shock atas ini kemarin sudah tidak ada, hilang, jadi ketika jalan jelek juga itu jadi pengaruh dan dia agak sedikit libung-libung begitu. Oke, pada intinya untuk permasalahan di getar di Honda Jazz lama kurang lebih seperti itu cara untuk mengatasinya, karena mungkin saja memang sudah termakan usia, sudah terlalu lama. Jadi menurut saya mending diganti engine mountingnya semua, dan itu semua tidak mahal, masih terjangkau. Itulah mobil Jepang. Oke, terima kasih, sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.